internal kalau data kita masuk banyak itu kelihatan kegiatannya bervariasi itu kan berarti menunjukkan kan begitu ya. Dosen kita kebermanfaatan di kampus lain dan seterusnya itu juga tinggi. Apa itu rekognisinya lah gitu kan ya di aktivitas. Oke, siap. Oke. Kalau dari dosen luar ngajar di sini, dia sebagai apa? Kalau praktisi nanti masuknya di IK4, praktisi mengajar gitu ya. Kalau dia dosen yang kayak dosen luar biasa itu masuknya juga di praktisi. Kalau dia menjadi dosen yang satu semester penuh itu biasanya nanti di sini masuknya di Benedikti nanti. Yang input dari sini. Jadi tempat mereka mengajar, tempat beliaunya mengajar. Kita mestinya akademik. Mestinya tim dari itu kan di SK kan tuh Pak biasanya kan itu ya ada SK-nya. Nah, itu nanti ada operator PDDikti sendiri yang menginputkan begitu. Jadi urutannya yang paling mudah itu kan jadi pengakuan yang di sana ya. Ya kalau begitu kita yang memastikan yang di sana begitu. Minta tolong dipastikan di input di PDDikti. Oke, berarti ya bisa, bisa seperti itu. Kalau di sini pengen memastikan sudah masuk apa tidak, itu nanti kita cross checknya ke bagian akademik. Ada operator pendidikti Mas Baral, begitu Pak. Jadi bukan kita nggak, saya sendiri nggak punya akses ke pendidikti, tidak punya, gitu. Betul, bukan. Karena operator akademik fakultas tidak punya akses ke pendidikti, gitu. Ya, betul. Ya, kan ya itu kalau misalkan dimintain kayak gitu kita kontak ke Mas Baral gitu ya. Nah, karena mepetnya waktu tadi kita berhitung ya. Berhitung dengan skala prioritas. Tadi yang pertama yang memungkinkan dari sini tadi, penelitian pengabdian. Begitu ya. Kalau misalkan ada yang kita mengajar di sana selama itu mudah kita akses ya kita sampaikan aja begitu. Ya. Termasuk ngajar di luar negeri. Ngajar di luar negeri itu bisa kita inputkan di sini tapi masukannya yang masukkan juga dari operator pendidikti dari universitas begitu. Nah, sekarang yang dalam jangkauan kita dulu aja, gitu ya. Oke, kita lanjut IK4 ya, IK4. Oke. Oh ya, terima kasih. Nah, IKU3 yang riwayat pekerjaan itu adalah yang berkaitan dengan dosen menjadi praktisi. Nah, di sini tadi, dosen menjadi praktisi. Oh, saya belum share screen ya. Kita tadi ada di mana? Nah, ini ya. Dosen menjadi praktisi. Mana yang paling banyak? Di sini kita filter aja pakai FKIP. Yang paling banyak dari geografi. Ya. Nah, itu tinggal yang dosen menjadi praktisi, caranya di situ ada di sini. Ya, KU3. Nah, memasukkan di riwayat pekerjaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung klik ini sih. Kalau buka suratnya bisa langsung klik di sini riwayat pekerjaan, nanti akan muncul eh, rentang waktu. Mungkin bisa dibantu. Eh,
Pak Wadek mungkin masih proses itu ya. Kita share di sini aja. Iya, ya, saya hormati Ibu Suwati Ningsi, selaku pembimbing, Ibu Cumi Jarwo Fitria, moderator memulai dan semua yang ada dalam simpulnya Mbak Retno Orang. Kata-katanya semua. Bagian pembimbing ya. Iya kan dua-duanya. Iya. Jember apa? Baik, Mbak Retno Rahayu. Jadi apa yang sudah disampaikan ditanyakan oleh Bu Cumi tadi ya, sudah dijawab oleh Mbak Retno Rahayu. Saya mendengarkan dan Dibantu anu Mas Farid. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Nah, di sini masuknya adalah di kualifikasi, lalu masuk di riwayat pekerjaan. Di riwayat pekerjaan. Nah, kemudian ngisi di sini itemnya. Di sini bidang usaha, jenis pekerjaan, jabatan, mulai bekerja, selesai bekerja, terus kemudian data dukung dokumen yang diunggah. Ya, atau surat apa namanya? Penunjukan sebagai konsultan atau surat menjadi narasumber di perusahaan apa begitu ya dan seterusnya bisa dimasukkan di sini. Ini yang dosen menjadi praktisi di riwayat pekerjaan ya. Ketemu sampun ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Nah, ini dimasukkan. Jadi in case kalau Bapak Ibu sudah ada penelitian pengabdian itu isi nafs cukup gitu ya. Kalau misalkan itu enggak ada bisa ditambahkan di sini. Nambahkan di sini sunnah begitu ya. Kalau misalkan mau nambahkan itu lebih bagus lagi. Sehingga nanti tampak kan varian dari aktivitas dosen di luar kampusnya itu semakin banyak. Itu Kalau ngajar di dari SMA bagaimana ya, Pak? di SMA Pak. Ya, Ya membantu berarti mengajar di SMA itu masuk kemana ya dia? ya sama menjadi praktisi berarti Pak. Oh, kalau praktisi ya. Oke, praktisi. Terus buktinya apa itu? Berarti ada surat tugas atau surat permintaan sebagai narasumber atau sebagai pengajar begitu. Apa cukup surat keterangan dari pihak sekolah atau di apa namanya oleh oleh Wadek 2 atau apa ya? Apa begitu? Dari sekolahnya Pak Ketut. Dari Dari sekolah ya. Ya. NJ, NJ dari sekolah. Heeh. Nah, kalau misalnya begini, ngajar di SMA sekota Jember, sekota Jember, sekotanya Iya, iya, betul. dijadikan satu di satu tempat. Itu gimana itu? Berarti dilihat penyelenggaranya. Kalau MGMP berarti yang dipakai ya yang dari MGMP itu berarti. Bukan MGMP. Maksud saya ngajar siswanya, bukan ngajar gurunya. Yang meminta dari mana Pak? Lembaganya Pak. Dari sekolah. Ya berarti salah satu sekolah berarti Oh, begitu. iya, iya. Oh, itu termasuk praktisi nggih? Oke, praktisi ya Pak. Yes. Siap, siap. Oke, Terima kasih, Pak. matur nuwun sami-sami. Oke, kita lanjut ya IK4. Oh iya, iya kalau itu nanti tetap di input di sini itu nanti jatuhnya ada di operator SIM Katmawa. Jadi setiap kita nginput di sister itu pasti ada surat tugas pembimbing ya. Begitu ya di sister ya. Nanti dari sister itu tim kemahasiswaan akan mengunggah di SIM Katmawa. Begitu. Jadi nanti kita nariknya dari SIM Katmawa. Yang penting di berarti di sini apa? Operator kemahasiswaan ada Pak ya? Iya. Ya, ada Mas yang input surat tugas pembimbing ada di sister. Ada ya? Nah, nanti kita ngambilnya dari situ. Berarti yang ngunggah adalah operator kemahasiswaan.
Betul. Nanti tetap diklaim satu dicari yang paling tinggi nilainya. Yes. 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 Jadi dua-duanya bisa diinput, begitu ya. Itu nanti yang akan diambil di sini kan satu aja. Diambil yang bobotnya paling tinggi, begitu. Yang input siapa? Operator kemahasiswaan. Ya, ya, begitu. Nah, cuman yang sertifikat kompetensi itu kayaknya masih jarang di sini. Yang banyak itu malah ekonomi malah. Iya, isi sama kemahasiswaan yang isi. Itu yang di FKIP kemungkinan banyak, cuman belum diunggah ya. Kayak kayak mahasiswa yang ngajar di sekolah itu kan ada media pembelajaran yang dipakai di situ, nah itu bisa dimasukin sini. Jadi karya mahasiswa yang diterapkan di masyarakat. Betul. Oke, betul. Itu itu gimana Mas di operator kemahasiswaan? Ada pembimbingnya juga ada. Sama sekaligus berarti nginput surat tugas pembimbingnya juga. Oke, begitu. Sama kayak prestasi berarti ya. Jadi ketika input prestasi itu sekaligus harus menginput surat tugas pembimbing prestasinya. Oh ya, Nje, nje, nje. Betul, betul, betul. Ya, oke, ya, betul, betul sekali. Ya, gitu. Kerangka kerjanya, gitu, cara bekerjanya. Ya, salah satu aja. Betul. Itu ya, yang terakhir ya. Itu dibongkar. Bukan dana, itu cari uang. Kita lanjut di IK4 nggih. Ini saya jam setengah 11 ada agenda. Kita lihat IK4 nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, yang IK4 kita lihat datanya di IK4. Jadi IK4 itu praktisi. Kalau yang IK3 tadi kan dosen yang beraktivitas di luar kampus ya. Kalau IK4 itu praktisi yang mengajar di kampus. Ya, itu maknanya bisa dari luar yang datang ke dalam atau kita yang di dalam yang punya sertifikat kompetensi sehingga kemudian disebut sebagai pakar, ahli yang ditunjukkan dengan apa? Sertifikasi kompetensi, entah dari BNSP, entah dari mana dan seterusnya. Nah, cara memasukkannya di IKU 4. Nah, masuknya di kompetensi, mohon maaf, kualifikasi, kompetensi, lalu kemudian sertifikasi, dipilih yang sertifikasi. Ya, lalu kemudian tambah sertifikasi, dipilih sertifikasi non serdos. Ya, dipilih sertifikasi non serdos. Nanti baru di sini diisi. Perbedaannya dengan IKU 3 ini hanya diambil yang masih aktif sertifikatnya. Biasanya kan 3 tahun ya, kalau PNSP 3 tahun. Nah, misalkan dia tahun berlakunya 2023 sampai 2025, nah, berarti 2024 masih aktif kan. Nah, sehingga kriteria di sini menjadi penting. Tahun sertifikasi, TMT sertifikasi terhitung mulai tanggalnya. Jadi pada saat sertifikasi itu ditandatangani tanggal berapa, terus kemudian berlaku sampai tanggal berapa ini menjadi penting. Ini menjadi kriteria yang nanti akan ditarik di sistem. Ya,
Itu, nah betul, tahun TMT dan TST. Nah, dalam hal lembaga sertifikasi ini tidak ada, ini banyak yang terutama yang malah internasional gitu ya, kayak di apa di FEB itu ada JPIA gitu yang internasional ya. Itu ya dikosongin aja begitu ya atau ditulis. Nggak tahu ketika ditulis bisa nyimpen nggak ya? Mungkin bisa dicoba ya. Selama ditulis bisa nyimpen, ditulis aja. Yang di lembaga sertifikasinya ini, Bu. Ya, coba kalau ditulis apakah bisa nyimpen? Kalau bisa nyimpen itu malah lebih bagus. Nah, lembaga sertifikasinya. Ini sepertinya yang di sini autocomplete-nya hanya lembaga sertifikasi yang terdata oleh Kemdikbud sepertinya. Ya, Boleh tanya, Mas, monggo, monggo Pak Ketut. kalau di mendapat penghargaan sebagai juri seni budaya level kabupaten atau Jawa Timur, itu masuk mana ya? Itu mohon waktu Bapak, kami cek di juknisnya nggih. Jadi menjadi juri kayak gitu ya berarti ya. Ya, ya, sebagai juri. Yang ada sertifikat penghargaannya ada. Ya, ya, betul, betul. Itu masuk mana itu ya? Gimana waktu. Nah, itu masuk pakar, Pak Ketut. Masuk pakar. Jadi dimasukkan di sini, Gimana dimasukkan itu ya? di IKU 4 Ya, Pak. tapi masalahnya kan tidak sesuai dengan bidang kita ya. Ya, betul. Seni seni di bidang seni budaya itu ya. Tapi masuk pakar juga ya. Masuk pakar, Pak. Ini Oke. ada di juknisnya itu muncul di pakar ini. Jadi khusus untuk praktisi mengajari program studi bidang studi budaya dapat JUO, tapi dia di sini prodi yang di bidang seni budaya, Pak. Nah, ini Pak Ketut Ya, di mungkin prodinya yang belum masuk ya, gitu ya. Di sini bisa sih menjadi juri gitu bisa. iya, iya, iya. Cuman masalahnya prodinya harus seni budaya. Lah ya itu. Saya prodinya kan sekarang di Magister Ya, IPA. begitu. Ya, Jadi prinsipnya yang IKU 4 ini sama dengan yang IKU 3. Minimal dosen punya satu aja. Itu cukup. ah. Intinya bukan. Artinya kegiatan yang saya lakukan termasuk berfungsi nggak ya gitu loh maksudnya. Iya, itu di sini iya kalau juri belum masuk, Pak. Harus kalau juri dia harus prodinya yang seni budaya, Pak. Yang tadi Iya, iya. kriterianya. Nah, ini kalau IKU 4 ini yang masuk kriteria diantaranya, coba kita lihat di sini ya. Ini dari juknis IKU-nya. Nah, di sini dosen yang memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli profesional hired ya. Ya, Itu kemudian yang ditunjukkan dengan perjanjian kerja antar waktu dan seterusnya. Maksudnya yang dia nggak full time gitu ya, ini part time gitu ya. Di perusahaan multinasional, perusahaan swasta, perusahaan teknologi global, perusahaan startup. Nah, ini bisa masuk di sini. Begitu. Atau menjadi wira swasta, pendiri, founder, co-founder. Jadi Bapak Ibu punya usaha apa bimbingan belajar mungkin.
Ini yang Ya. ditunjukkan apa Nusa tadi? Sewu itu masuk ke I- IKU 4 ya, Mas? G, K4. Ini berarti nggih, Betul. Ini K4 hmm, Bapak Ibu. masuk IKU Nah, 4. termasuk pekerja lepas, freelance. Nanti ngentri sendiri apakah prodi yang ngentri ya? Ini kita ngebut sendiri, Bu. Ibu sendiri ya? Oke, biasanya input sendiri. Begitu. Nah, ini bahan untuk juknis tadi Sister Dikti. ada di ya, inputnya di Sutradikti sama ada di yang web tadi Bu, bahannya. Ada di Excel yang tadi. Ada di Excel yang nah, ini di UNED paparan ini ada juknis IKU. Di sini ada peningkatan IKU 1 sampai 8. Dan di sini ada juknisnya. Oke. Oke, Sister, itu yang Sister Dikti di IKU 4. Sister Dikti itu di mana, Mas? Kalau yang IKU 4. 4 tadi di yang kalau yang sertifikasi kompetensi itu sebentar saya buka ulang itu di kompetensi Kompetensi, lalu kemudian sertifikasi. tampil ya kompetensi sertifikasi terus kemudian di sini nambah sertifikasi non serdos ya sertifikasi non serdos Sertifikasi. yang untuk sertifikasi kompetensi Oh, yang IKU 4 tadi masuk mana? yang pakar tadi ya yang pakar ya IKU 4, iya Pakar. yang keempat itu Sebelah mana? IKU 4 itu Masuk di tadi yang kualifikasi. ya IKU 4 tadi itu yang pertama kan kalau kita punya sertifikasi kompetensi kita inputkan yang sertifikasi kompetensi. Contohnya tadi punya usaha tadi, Mas. Oh, yang usaha ada di bawah ini, Bu. Yang usaha ada di bawah. Kualifikasi. Di Masuk usaha di itu mana? ada Profil apa? di bentar. Ini udah IKU 5. Masuk mana? Nih, dosen pengalaman profesional di dunia industri dan dunia kerja. Jadi ini dimasukkan di oh, ini yang memasukkan justru dari sini, Bu. Dari operator yang level universitas. Kalau riwayat ada, Bu? Riwayat. Cek si riwayat ya, di riwayat ya. Profil ya. Riwayat pekerjaan, riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan. Di, di, di sini ada tambah riwayat pekerjaan, begitu sih ceritanya. Di situ. Tapi untuk menulis IKU 4-nya kodenya apa ya? Dikasih kode apa? Kalau tadi kan kode LK gitu, penelitian Ini nggak kakak ada kode, pengabdian. nggak ada kode, Bu. Ada kode, Jadi tidak ada ada kode. kode. K4 nggak pakai kode, tinggal menambahkan di riwayat ini saja. Di riwayat pekerjaan ya. Ya, riwayat pekerjaan. Ada, Bu ya. Ini menunya nggak muncul kirinya. Menu apa ini nggak kelihatan di sini. Sepertinya jadi satu menu di sana tadi. Di profil ya, data pribadi ya. Di satu menu dengan yang ini, Bu, daftar riwayat tapi Masukkan. yang pekerjaan, Bu. Mohon maaf. Oh iya ya, riwayat itu. Pekerjaan. Riwayat pekerjaan ya, ada. Ya, yang Oh iya pekerjaan itu iya. nanti diisi di situ di tahun yang masih aktif. Jadi kalau ini harus masih aktif di tahun 2024 gitu ya. Ini riwayat pekerjaan saya kok kosong, caranya ngisi gimana? Ini suaranya nggak keluar. Ini nggak Padahal keluar. bocah akhirnya ditai. Suaranya nggak keluar, Suara diajak ngomong tuh. Cek-cek. Jadi ini nanti yang diinput ini mulai tahun berapa ya, Mas? kalau yang IK4 itu yang aktif di 2024. Yang masih aktif di 2024. Begitu ya.
Artinya data 2024 saja yang dimasukkan ya? Sebelumnya tidak ya? Nih, sebelumnya tidak perlu. Sebelumnya nggak perlu. Yang IKU 4 ya. Matur nuwun. IKU 4 ada pertanyaan? Nggih, monggo, Mas. Yang PGSD kita lihat yang IKU 4 ya. Semua IKU. Oh, berarti ya belum ngisi yang tadi itu, Mas. kan juga kita itu cuma tapi campainya rendah karena tidak terikat termasuk dosen yang ikut 4 itu dari 242 baru 41 orang yang masuk termasuk saya sendiri belum padahal kita punya sertifikat itu contoh sertifikat penelitian yang digagas biologi dulu itu kan sertifikat profesional internasional itu bukan ke Surabaya pernah punya bukan yang kualitas air itu kan sampai tahun 2020 kan masih aktif itu harus dimasukkan pengabdian banyak punya 6 masuk semua belum diupdate Suaranya enggak dengaran ya? Oh iya, Bu. Apa? Dibantu Mas Harid mungkin. Oh, tapi di sini indikatornya muncul, Pak. ini punya tapi nggak terikat Yang gimana? IKU 1, yang PGSD. kalau IKU 1 Kita cek ya, IKU 1 ya, IKU 1 PGSD. Jadi caranya yang pertama tadi yang IKU 3 begitu Pak ya, dicek di sister diktinya. Begitu kan ya? Tadi dicek. Kalau penelitian pengabdian yang IKU 3 di lokasinya harus dikasih nama tempat dalam kurung LK. Ya, nanti disimpan kita cek besoknya sudah berubah atau belum. Nah, sekarang kita cek yang IKU 1. Capaian IKU 1. Oke, kita filter yang FKIP. ini datanya Kita cari PGSD. 83 jumlah lulusan kemudian Oh, ini tak? Oh, ini udah ada tuh, Mas. ini yang belum ngisi cuma 4 PGSD itu yang punya Nolnya ada di mana? Lihat nol. enggak salah itu Ngeceknya di sini, Mas. Ngeceknya di capaian IKU 1. Di sini. Coba diakses capaian terus IKU 1. Bisa? Di apa? Diganti kaprodinya. Kan ada bisa ngerubah dibantu ya, dibantu screenshot aja. Dibantu screenshot. Ya, bantu screenshot ya. Dibantu screenshot dikirim ke saya bisa. Ojo SK entek itu. Ada lagi Bapak Ibu? Betul betul. Oh yang Mas Isa.
Iya, mahasiswa juga sama. Jadi Iya, semalam. ya, meskipun Sister UNED itu karena ini aplikasinya itu ada integrasi dengan luar, jadi sinkronnya tiap malam. Jadi ngambil data dari server yang akademik, terus kemudian baru di-reportkan Oh iya, berarti besok nih. sama. Betul. Terus di-approve kan ada approval-nya Mas ya? Udah, approval-nya hanya satu aja ya. Saya juga belum tahu yang mahasiswa. Oh, sekali aja. Oke, langsung bisa masuk. Betul. Ngeceknya nanti di raw data ini Bu, IKU2. Ya, data IKU2 nanti lapor ke dalam bisa. Ya, kasih sampling NIM-nya berapa nanti kita cek bareng-bareng. Kita juga butuh itu, takutnya ada tadi itu gagalan sinkronisasi gitu. Ya, betul. Nanti di capture di sisternya nanti kami konfirmasi. Itu yang karya mahasiswa. Ini di sini ada beberapa yang sudah masuk nih, karya terapan ini. Ini dari FKIP ini berarti ya. Udah keren ini, udah muncul 4 ini. Berarti kan udah ketemu jalannya nih gitu ya. Setidaknya kan begitu. Nah ini kan sayang banget. Ini kan untuk menempuh kayak hasil kayak gini, apalagi ada hakinya kan luar biasa. Sayang kalau nggak rekognisi kan begitu. Iya, betul, betul. Sinkronisasinya. Iya, ini yang LK yang anu yang jadi perhatian kita untuk dosen. Ini yang IKU 4. IKU 4 itu yang belum IKU 4 yang belum itu sebanyak 64 dosen. 64 Pak ya. Yang dosen yang belum. Dosen belum IKU 4 itu Oh iya iya. sebanyak itu yang sudah ya 200 FKIP kita cek. sebanyak. Jadi IKU 4 yang belum ngisi sertifikat itu 201. 201 dosen belum ngisi. Kalau ini punya semua naikin. Kemudian IKU 3 Iya betul 201. IKU 3-nya 30. Itu yang 85. dosen yang belum ya. 85 ya. 85, betul. Iya. IKU 3 yang belum ngisi 85. IKU 4 yang belum ngisi 201. Padahal punya sertifikat dan punya pengabdian. Iman ini ya. Monggo kita isi sekarang, besok bisa kita cek. Yang bisa ngecek korprodinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu di raw data akumulasi fakultas itu IKU 4 masih belum 201. Yang belum. Dosen pasca itu termasuk dosen A1 nih. Wah itu. Oh enggak, maksud saya gini, yang dosen pasca tetap dihitung kalau individunya itu ngisi. Tapi yang ngecek pasca, tetap kaprodinya. Ya. Dosennya. Hah? Lah ya, enggak apa-apa, tapi dosennya kan bisa dicek. Artinya kalau dosen ngisi terhitung IKU. Kalau dosen kan enggak ada dosen pasca atau dosen S1, individunya. Dosen yang dihitung kan 242.
Nah, itu berapa yang isi? Kemudian di IKU 3 itu dari 235 yang belum isi 85. Nah, ini maka kita coba yang poin kita untuk Bapak Ibu dosen IKU 3 dan IKU 4. Yang untuk mahasiswa IKU 2. Sama karya itu karya mahasiswa IKU 5 itu ya. Oh, IKU 2 ya. Oh ya. Kalau IKU 5 sudah lumayan kita. Sudah tinggi. Dosen yang punya jurnal itu masuk semua sudah. Publikasi ya, Ya, publikasi. hampir 100% semua prodi. Iya. Oh ya ada. Ya. 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 Ini kalau masuk. Dosen belum IKU 5. Iya masih ada ternyata. Ya, 5 ada. Ternyata masih sebanyak 201. Berarti IKU 5. publikasinya belum dimasukin di Ya. anu, Pak ya. Itu pakai sama juga yang IKU 5 juga ada di Sister Dikti sama. IKU 5 ini mohon izin Ibu. Sama di Sister Dikti lewatnya di ya Sister Kemdikbud lewat Hampir 5. ya ini Bu. Pelaksanaan penelitian paten HKI. Ya. Betul. Terus ada publikasi karya, gimana nggih? Oh iya masuk ada itu di Sister Dikti. Enggak publikasi. Karya, paten HKI, terus kemudian juga ada pengabdian. Kemudian ada ini Pengabdian juga ada, publikasi tapi penelitian juga ada ya. Tapi yang ini publikasinya ya. ya, Yang publikasi. ya. Bukan pengabdiannya. Publikasinya ya. Ya, berarti kita belum banyak yang isi. Betul, 345. Ya, 7 yang RPS. Tapi 7 itu ngukurnya iya. Prinsipnya di RPS-nya sih harus LP2M ini. LPMPP. LPMPP. Ya, wis. Enam itu ada operator kerjasama. Operator kerjasamanya Mas Farid. Mas Farid ada. Pak kita cek ini satu persatu. Ya. Bagaimana cara jam berapa? 11. Iya. Iya. Anu RSP. Ini ada pertanyaan dari Bu Reski yang praktisi mengajar. Kalau dia yang dari Dikti itu otomatis nanti datanya kita tarik langsung. Otomatis. Jadi kita nggak perlu input. Yang kita input yang tadi itu aja sih. 3, 4, sama 5. Oke, di Dikti. Itu mungkin ya. Semoga ini karena betul tadi sampaikan fakultas besar, dosennya banyak. Moga Bapak. Iya, benar. J. G, laras. J. Betul. Iya, betul. G. Iya, biasanya gitu. Sama kan, ini juga yang kayak lewat pekerjaan itu kan nggak pengaruh di PKD, jadi kita nggak nginput. Padahal secara IKU itu ketarik begitu ya. Nah, kalau yang pengajaran tadi kan itu sumbernya prediktif, Pak. Itu selama di prediktifnya muncul ya itu ketarik, Pak. Otomatis. Iya, walaupun nggak kita lengkapi karena dia langsung ngambilnya dari prediktif. Oke, angkatan.
Oke, Nah, cukup. cukup nggih, mohon maaf jika ada nanti kami ada tim pendamping Pak. Kalau ada kendala user dan Oke, terima kasih Mas Novan. Bapak Ibu sekalian, jadi IKU 3, IKU 4, IKU 5. Ini karena dosen harus mengisi di Sister sekaligus kita masukkan semua data kita biar terdokumentasi di Sister Dikti. Sudah ada panduan, nanti panduan saya share. Kemudian pengecekannya adalah oleh Korprodi pada hari berikutnya setelah mengisi. Karena pada IKU 3 seperti kami sampaikan dari 242 dosen yang belum mengisi adalah 85. Kemudian pada IKU 4 dari 242 dosen yang belum mengisi adalah 201. Kemudian IKU 5 ternyata yang belum mengisi juga 201. Jadi karena banyak yang belum mengisi, mohon di Sister Dikti sekarang menjadi pusat sentral data kita. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi dan kemudian pengeceknya adalah core prodi masing-masing. Kami bisa memantau dari fakultas. Kita tunggu ini pada minggu-minggu berikutnya bisa dilaksanakan secara sampingan, tapi data itu akan terinput dengan baik. Mudah-mudahan bisa meningkatkan capaian kinerja masing-masing dosen di Sister Dikti sekaligus mengangkat IKU Prodi, Fakultas, dan Universitas. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu. Kami akan selalu pantau dari waktu ke waktu dan kami akan mengingatkan karena setiap nama yang belum mengisi bisa kita ingatkan melalui data yang ada di raw data masing-masing prodi. Terima kasih, akhir kalam. Kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai presensi ya? Ada sertifikat. Sertifikatnya untuk IKU berapa ya?